Shalom, perkenalkan nama saya Titina Predanat Bais. Saya dari Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, kelas C semester 1. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pendidikan anak usia dini. A. Pengertian pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Terdapat beberapa hal yang sangat penting untuk kita kritisi dari konsep pendidikan menurut bunyi undang-undang tersebut. Pertama, pendidikan adalah usaha sadar yang terencana. Hal ini berarti proses pendidikan di sekolah bukanlah proses yang dilaksanakan secara asal-asalan dan untung-untungan, akan tetapi proses yang bertujuan sehingga segala sesuatu yang dilakukan guru dan siswa diarahkan pada pencapaian tujuan. Kedua, proses pendidikan yang terencana itu diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Hal ini berarti pendidikan tidak boleh mengesampingkan proses belajar. Ketiga, suasana belajar dan pembelajaran itu diartikan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Ini berarti proses pendidikan itu harus berorientasi pada siswa. Keempat, akhir dari proses pendidikan adalah kemampuan anak memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini berarti proses pendidikan berujung kepada pembentukan sikap, pengembangan kecerdasan atau intelektual, serta pengembangan keterampilan anak sesuai kebutuhan. B. Dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan. A. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran, Nomor 2 Tahun 1945, Bab 2 Pasal 4 yang berbunyi, pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termasuk dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dan kebudayaan bangsa Indonesia. B. Ketetapan MPRS tahun 1966 Bab 2 Pasal 2 yang berbunyi, dasar pendidikan adalah falsafah negara Pancasila. C. Dalam GBHN tahun 1973, GBHN 1978, Bab 4, bagian pendidikan berbunyi, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. D. TAP MPRR Nomor 3 Tahun 1993 tentang GBHN dalam bagian pendidikan yang berbunyi, pendidikan nasional yang berakarkan pada kebudayaan bangsa Indonesia
dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. C. Istilah dan pengertian pendidikan anak usia dini. Istilah pendidikan anak usia dini merupakan padanan dari early education. Istilah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menggunakan istilah prasekolah untuk maksud yang sama. Pendidikan anak usia dini adalah bentuk layanan pendidikan bagi anak dengan rentang usia 0 sampai 6 tahun diberikan sebelum anak memasuki pendidikan sekolah dasar. Sasarannya adalah mencapai kematangan perkembangan anak, yaitu memastikan seluruh tugas perkembangan, kemampuan berpikir kognitif, berkomunikasi, fisik motorik, emosi, dan sosial dapat tumbuh berkembang, serta tidak ada aspek terhambat bagi peserta didik. Para ahli pendidikan anak usia dini meyakini bahwa hambatan perkembangan akan berpengaruh terhadap kehidupan anak di masa depan, seperti kurang mampu memecahkan masalah dan mudah menyerah dalam persaingan hidup. D. Jenis dan bentuk layanan PAUD. Layanan pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan melalui 3 jalur, yaitu formal, non-formal, dan informal. PAUD formal berbentuk taman kanak-kanak dan bentuk lain sederajat. PAUD non-formal yaitu kelompok bermain, taman penitipan anak, dan bentuk lain sederajat. PAUD informal yaitu pendidikan keluarga, lingkungan, termasuk homeschooling. Homeschooling dalam pendidikan adalah sekelompok kecil anak-anak yang diasuh oleh ibu mereka 5-6 orang secara bersama-sama di sebuah tempat atau taman bermain, rumah, sanggar, atau lainnya. Pendidikan usia dini adalah payung dari lembaga seperti taman kanak-kanak, kelompok bermain, pendidikan keluarga atau lingkungan, atau seluruh jenis pendidikan lainnya. Anak usia 0-6 tahun. Dengan demikian, PAUD bukan menjadi terpisah dengan pengertian taman kanak-kanak atau bentuk lainnya.
Sekali lagi, PAUD adalah payung dari seluruh bentuk dan jenis layanan pendidikan bagi anak usia 0 sampai 6 tahun. Alasan pentingnya pendidikan pada masa usia dini. Ada 2 alasan sangat kuat mengapa sejak usia dini penting untuk dididik, diarahkan, dibimbing, dan difasilitasi. 1. Berkaitan dengan perkembangan otak. Menurut ahli neuroscience, setiap manusia dibekali Sang Pencipta sekitar 100 hingga 200 miliar sel saraf. Dalam 2 belahan otak, masing-masing belahan mempunyai fungsi berbeda. Belahan kiri bercirikan logis, rasional, dan analitik, sedangkan belahan kanan bercirikan kreatif, divergen, dan holistik. 2. Berkaitan dengan persiapan anak masuk pintu sekolah dasar. Dewasa ini, syarat usia seorang anak masuk sekolah dasar ialah di atas usia 6 tahun. Diprioritaskan usia 7 tahun. Walaupun berusia sama, anak yang pernah di taman kanak-kanak menunjukkan perilaku intelektual sosialisasi, kemandirian yang lebih matang dibandingkan dengan anak yang tidak pernah masuk taman kanak-kanak atau langsung dari keluarga. Kematangan dalam aspek perkembangan tidak tergantung usia. Kenyataan menunjukkan bahwa anak yang tidak mencicipi pendidikan usia dini kurang siap mengikuti pendidikan sekolah dasar meskipun usianya lebih tua. Tujuan pendidikan anak usia dini. Tujuan pendidikan bagi anak usia dini untuk memastikan seluruh tugas perkembangan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, meliputi fisik motorik, kognitif, intelektual, bahasa atau komunikasi, sosial, emosi, dan nilai agama dan moral. Puncak dari perkembangan itu adalah mencapai kematangan dalam seluruh aspek perkembangan, membuat anak lebih siap memasuki pintu pendidikan dasar. Dapat dikatakan bahwa pendidikan usia dini adalah meletakkan dasar bagi pendidikan selanjutnya. Landasan hukum penyelenggaraan PAUD di Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Indonesia berdasarkan landasan hukum, yaitu 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat, yaitu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. 4. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut. 5. Peraturan Pemerintah tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, terutama pergeseran terhadap tujuan dan arah pendidikan dari transfer kepada pengembangan potensi anak. 6.
peraturan-peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang standar pendidikan anak usia dini. Demikian penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.